Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Hayani. Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya membuat media pembelajaran berupa video animasi. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya membuat video animasi dengan menggunakan aplikasi Plotagon. Nah, tentunya kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Jadi, bagi sahabat yang belum memiliki aplikasinya, silakan bisa di-download terlebih dahulu di Play Store. Nah, apabila sudah terinstall dan ada di perangkat kita, maka kita tinggal tap saja di bagian aplikasi Plotagonnya. Ya, dan kita tunggu prepare-nya terlebih dahulu sampai 100%. Ini tidak akan memakan waktu yang lama. Ya, sebentar lagi. Nah, tampilan awal dari aplikasi Plotagon ini seperti ini ya. Bagi sahabat yang mungkin sudah memiliki aplikasi Plotagon ini dan pernah membuat project video, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa project video yang pernah kita buat. Nah, tapi bagi sahabat yang baru pertama kali, ini di sini kosong ya. Jadi langsung saja kita tap yang create video untuk membuat video baru. Ya, dan tampilannya seperti ini. Ini nanti tampilan video yang akan kita buat seperti apa. Nah, di sini ada beberapa settingan ya. Settingan yang pertama untuk tempat, ini ada kalau ini restoran, kemudian setting aktornya ini masih no actor. Kemudian setting untuk figurannya ini masih tanpa figuran ya, tanpa ekstra. Kemudian ini untuk pengambilan gambarnya mau seperti apa. Kemudian yang simbol yang sebelah sini ini adalah untuk scan berikutnya. Kemudian ini untuk memasukkan dialog dari tokoh yang kita buat. Kemudian ini untuk adegan, kemudian ini untuk menambahkan sound, dan ini untuk menambahkan musik, serta yang ini untuk menambahkan teks. Nah, kita mulai saja kita setting untuk tempatnya terlebih dahulu. Misalnya saya ingin membuat video pembelajaran dengan menggunakan setting tempat di ruangan kelas, maka saya akan mencari setting tempat di ruangan kelas. Nah, di sini ada berbagai template tempat yang gratis, mulai dari bedroom, kemudian conference room, dan banyak lagi yang lainnya. Ada forest ya, jadi kalau kita misalnya mau membahas tentang ekosistem, ini bisa dengan setting tempat di hutan ya. Saya akan mencari settingan tempat ruangan kelas. Bagi sahabat yang sudah pernah melihat contoh video animasi yang pernah saya buat, pasti tahu bahwa setting tempat yang saya gunakan itu di ruangan kelas. Dan yang akan saya bagikan tutorialnya sekarang ini yaitu diusahakan semirip mungkin dengan apa yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini settingan tempat yang telah saya pilih. Kemudian saya akan menambahkan aktornya. Nah, kita klik ya sahabat yang tulisan no actor. Jadi kalau no actor berarti belum ada aktornya. Nah, di sini ada beberapa tampilan karakter yang pernah saya buat. Jadi ada beberapa karakter ini, dan salah satunya ini ada karakter buatan anak saya. Jadi bagi sahabat yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Plotagon, jangan khawatir, kemungkinan besar pasti bisa membuat karakter ya. Anak kecil juga bisa. Nah, langsung saja kita create karakter yang baru. Kita tap di sini. Kita tunggu loading kontennya. Ya, ini tampilan awal untuk
create karakter seperti ini. Di sini ada pilihan male, female, dan random. Kalau kita mau membuat karakter wanita, perempuan, ini berarti kita tinggal klik yang female ya. Misalnya saya akan membuat karakter seorang guru wanita. Kita mulai tab yang bagian bentuk wajahnya. Nah, apakah sudah sesuai yang tampilan awal? Kalau misalnya kita mau mengubah, silakan sahabat bisa pilih, ada beberapa pilihan bentuk wajahnya ya, seperti ini. Bisa terlihat perbedaannya. Kalau misalnya anak-anak, ini biasanya yang ini ya. Nah, misalnya saya akan membuat karakter wanita dewasa ya, tapi masih muda. Saya merasa ini yang bentuk wajah ini mewakili. Kemudian tinggal kita ubah warna kulitnya. Saya rasa ini agak gelap, jadi saya akan lebih muda kan ya warna kulitnya. Misalnya yang ini ya, saya pilih yang ini. Kemudian yang berikutnya saya akan mengubah tampilan rambutnya. Jadi kita klik yang bagian rambut. Misalnya saya akan menggunakan rambut yang ini, atau misalnya yang ini ya. Kemudian kita bisa ubah warnanya jadi hitam, atau misalnya pirang. Saya pilih hitam saja. Nah, kalau yang ini, yang simbol atau tanda kumis ini digunakan untuk menambahkan kumis, jambang, dan jenggot untuk tokoh laki-laki ya. Jadi saya lewat saja langsung ke yang tanda mata. Di sini kita bisa mengubah warna mata, kemudian riasan matanya, kemudian alis, dan warna bibir. Kita mulai dari warna matanya. Misalnya saya mau mengubah menjadi coklat, dan kemudian ini matanya saya tambahkan riasan, misalnya tidak terlalu polos, dan ini alisnya saya ubah menjadi yang ini. Bisa kita ubah-ubah ya. Saya pilih yang ini saja. Kemudian warna bibirnya saya agak tuakan ya, misalnya yang ini. Saya merasa sudah cukup ya, sudah sesuai dengan keinginan saya. Kita lanjut ke bagian tanda kacamata. Nah, sahabat, di bagian tanda kacamata ini terdapat beberapa aksesoris mulai dari kacamata, bandana, kemudian headset, dan lain sebagainya ya. Nah, misalnya saya ingin membuat karakter tokohnya ini memakai hijab. Nah loh, kenapa seperti ini? Karena saya di awal sudah menambahkan rambut. Jadi kalau saya akan membuat karakter berhijab, maka saya akan meniadakan rambut dari karakter ini. Jadi kita pilih X. Nah, jadi seperti ini. Kita kembali lagi ke yang aksesoris, dan ini sahabat warnanya bisa diubah-ubah ya. Ini ada hitam, kemudian kuning ya, misalnya saya pilih coklat. Dan kemudian kita lanjutkan ke bagian baju. Tidak mungkin bajunya seperti ini. Saya akan mengubahnya menjadi pakaian yang sopan. Jadi saya cari dulu ya. Di sini ada yang gratisan dan ada yang berbayar ya. Kalau yang berbayar ini ditandai dengan tulisan keranjang seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya pilih yang ini, dan
Di sini ada pilihan warnanya, kombinasi warnanya bisa kita ubah. Nah, misalnya saya pilih yang warna hitam. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawahannya. Jadi saya akan mengubah tokoh ini menjadi memakai rok panjang. Nah, ini warnanya juga bisa diubah-ubah, sama. Jadi tinggal dipilih saja. Misalnya saya pilih hitam saja ya. Saya pilih hitam saja. Kemudian kita lanjutkan ke sepatunya. Nah, ini sahabat bisa kita ubah-ubah posisinya untuk melihat tampilannya seperti apa, belakang, samping, dan depannya. Ya, ini sepatu awalnya saya ganti misalnya yang ini, dan warnanya pun bisa kita ubah. Misalnya yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sudah selesai dari ujung kepala sampai ujung kakinya, kita tinggal tambahkan suara. Ya, kita klik yang ini, kemudian kita cari ID, simbol ID, karena kita akan memasukkan suara dengan penggunaan bahasa Indonesia. Ya, kita coba cek suaranya seperti apa. Bagaimana saya terdengar? Nah, tampilannya seperti ini. Ini berbeda. Bagaimana saya terdengar? Bagaimana saya terdengar? Nah, misalnya saya pilih yang suara yang ini. Ya, sudah di oke. Kemudian tinggal saya tambahkan namanya. Misalnya namanya Amel ya, misalnya namanya Amel ya, Miss Amel. Dan saya sudah merasa cocok dengan karakternya, dan langsung saja kita klik done. Ya, dan ini tokohnya sudah jadi ya, Miss Amel namanya. Ya, dan saya tambahkan ke setting tempatnya, tinggal diklik. Nah, ini saya menginginkan Miss Amel ini menjadi guru, berarti nggak mungkin guru duduk di meja murid, maka saya akan memindahkan Miss Amel ini ke tempat duduk guru. Jadi tinggal kita pilih, atau misalnya kita tambahkan di depan Miss Amelnya, misalnya kita setting sedang menjelaskan, kita klik misalnya yang ini ya, di depan papan tulis, samping kirinya TV ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi aktornya, karena tidak mungkin ini di ruangan kelas sendiri hanya ada guru. Saya ingin menambahkan tokoh muridnya ya. Ini ada yang sudah saya buat, misalnya saya akan memilih yang tokoh anak laki-laki ini, namanya Robby. Ini sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi untuk pembuatan karakter tokoh itu pada prinsipnya sama seperti tadi, tinggal kita sesuaikan apakah mau membuat tokoh yang sudah tua, masih muda, atau anak-anak. Kemudian tidak mungkin muridnya ini sendiri di mejanya, kita tambahkan teman-temannya. Jadi kita tambahkan figurannya ya, with extra ya, dan ini sudah ada teman-temannya. Oke, sudah selesai untuk settingannya. Skin pertamanya ini saya akan memasukkan dialog
ya. Yang akan saya berikan dialog pertama kali ini gurunya terlebih dahulu. Misalnya saya akan memasukkan dialog salam ya. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Ya. Jadi sahabat, untuk menambahkan dialog ini tinggal kita klik dan nanti otomatis akan keluar berupa suara. Nah, ini bisa keluar suara ini bisa dengan menambahkan teks atau dengan memasukkan rekaman suara kita. Jadi di bagian yang ini, mikrofon ini ya. Nanti akan saya coba demokan dengan menggunakan suara saya. Untuk yang ini saya gunakan dengan menggunakan teks. Nah, saya anggap sudah fix teksnya. Saya akan menambahkan ekspresi gurunya ini seperti apa. Tidak mungkin seperti ini. Ini netral ya, tidak ada ekspresinya. Misalnya saya akan menambahkan ekspresi senang. Ya, jadi saya akan cari senang. Di sini ada beberapa banyak sekali ekspresi. Jadi sahabat tinggal pilih, sesuaikan dengan skenario dialognya itu mau seperti apa. Ya, kita coba play. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Nah, tampilannya jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan untuk dialog yang berikutnya. Misalnya muridnya menjawab salam dari gurunya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami sehat. Ya, ini saya rasa sudah fix. Ini tinggal saya tambahkan ekspresinya. Saya tambahkan ekspresi bahagia juga. Ya, kita coba play. Waalaikumsalam, alhamdulillah kami sehat, Bu. Nah, sahabat, jadi itu ya cara menambahkan dialog dan sampai keluar suara dari tokohnya. Saya akan mencoba menambahkan dialog lagi dari gurunya Miss Amel ini dengan menambahkan suara saya. Misalnya saya akan menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita mau menambahkan suara kita, klik yang barusan, yang ini, yang gambar mikrofon, kemudian kita klik yang mikrofon yang berwarna merah ini. Ya, misalnya saya akan memasukkan suaranya seperti ini. Anak-anak, Ibu hari ini sangat senang bertemu dengan kalian. Oke. Kita checklist. Kita coba masukkan dulu seperti biasa ekspresinya ya. Anak-anak, Ibu hari ini sangat senang bertemu dengan kalian. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada dua cara untuk menambahkan suara pada tokohnya. Jadi dengan teks atau dengan suara rekaman kita. Ya, apabila sahabat mau menambahkan sound, ini silahkan bisa ditambahkan ya. Di sini ada beberapa pilihan. Sound. Kalau ingin lebih banyak pilihan tinggal di download saja. Kemudian bisa menambahkan musik ya, musiknya bisa di download juga ya. Kalau menambahkan musik tinggal klik saja sahabat mau yang mana ya, misalnya yang ini. Oke, kemudian dilanjutkan. Kalau ini yang huruf A ini untuk menambahkan teks, misalnya mau menambahkan teks
Thanks for watching. Maaf. Oke, tinggal kita setting tampilannya nanti apakah mau di kiri atau di kanan atau mau di tengah. Saya pilih di tengah ya, dan silent, saya pilih silent tanpa suara ya. Kalau sahabat ingin menambahkan suara dengan suara tokoh ataupun suara kita, silahkan. Saya memilih untuk tidak menambahkan suara. Nah, akan kita coba play dari awal sampai akhir. Jadi kita klik yang di sebelah sini baru kita play. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam, alhamdulillah kami sehat, Bu. Anak-anak, Ibu hari ini sangat senang bertemu dengan kalian. Oke. Ya, jadi seperti itu tampilannya. Ada yang mau saya tambahkan, yaitu bagaimana caranya agar ini tidak terlihat monoton ya, pengambilan gambarnya itu. Jadi kita bisa sesuaikan, misalnya pengambilan gambarnya mau moving forward, jadi bergerak ya, jadi tidak hanya tidak hanya fokus ke wajah tokohnya. Misalnya moving forward dari bangku siswa misalnya ya, ke bangku guru ya, seperti ini. Kita coba play. Nah, Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam, alhamdulillah kami sehat, Bu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak membosankan untuk dilihat ya. Sahabat bisa menambahkan beberapa angle pengambilan gambar disesuaikan dengan dialog yang sedang dilakukan oleh tokohnya. Nah, sahabat, jadi seperti ini. Saya rasa sudah cukup apa yang ingin saya bagikan mengenai bagaimana caranya membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Plotagon. Jadi saya rasa ini sudah cukup mewakili, dan apabila sudah dirasa selesai, maka sahabat bisa langsung mengesave-nya dengan cara mengklik yang bagian panah ke atas ya, ada di sebelah sini. Jadi saya anggap ini misalnya sudah selesai, tinggal saya klik saja ya, dan ini ada pilihan render video, kita klik render video. Di sini ada pilihan, ada export with subtitles atau without ya. Jadi kalau saya memilih with subtitles, ini sangat penting bagi siswa-siswi kita. Apabila ada yang memerlukan teksnya, karena misalnya kita sedang menyampaikan materi di percakapan tokohnya, kita klik saja yang export with subtitles. Ya sahabat, kita tunggu proses renderingnya. Proses renderingnya ini biasanya memakan waktu ya, tergantung dari apa yang kita masukkan di dalam video yang telah kita buat. Misalnya kita menambahkan ada musik dan lain sebagainya, maka proses renderingnya itu akan menjadi lebih lama. Jadi kita tunggu saja, bersabar sampai selesai proses renderingnya. Ya sahabat, ini proses renderingnya sudah hampir selesai.
misalnya saya akan memilih save to gallery. Kita pilih, masukkan nama videonya. Misalnya saya akan memasukkan nama videonya bab gerak pada benda. Tinggal di save. Ya, sudah tersave, berhasil, tinggal kita lihat di galeri ya. Oke sahabat, jadi seperti itu ya proses pembuatan video animasinya sampai tahap penyimpanannya. Jadi kalau sudah tersimpan tinggal dibuka saja di bagian galeri video kita. Sahabat, demikian tutorial ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.